Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Billahillazi arsalal mursalin kafatan lid-nasi mubassirin wa munzirin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Faqala aidan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qad ja'akum minallah nurun wa kitabun mubin yahdi bihillah man ittaba'a ridwanahu subulus salam wa yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur biiznihi wa yahdihim ila siratim mustaqim. Sadaqallahul azim. Guruh patuih penubul limbe dibawa orang ke Subarang. La tujuh ratui carikan ube basuo je bapak ibu bakunya sadang. Alhamdulillah rabbil alamin. Malam hari ini Allah Subhanahu wa taala di malam yang ketiga Ramadan memberikan rahmatnya yang luar biasa kepada kita. Jemaah Masjid Darul Muttaqin, alhamdulillah malam hari ini disaksikan oleh para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini Bapak Ibu sekalian, ini tidak nampak oleh kita. Bapak Ibu sedang disyuting langsung online dengan Allah Subhanahu wa taala. Disaksikan para malaikat Allah Subhanahu wa taala malam hari ini. Jemaah Masjid Darul Muttaqin istiqamah dalam menjalankan ibadahnya, terutama qiyamul Ramadan pada malam hari ini. Insyaallah doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, iman, sehat, kesehatan dan juga rahmat Allah mengalir terbersit dari bumi, turun dari langit. Allah berikan kepada kita, dan insya Allah negeri kita ini ranah Minang yang kita cintai dan Nusantara yang kita cintai ini insya Allah hari ini terbebas dari segala wabah, virus dan seterusnya, dan insya Allah kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Selawat dirangkai dengan salam tentunya kita doakan kepada Allah Subhanahu wa taala tercurah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang hari ini 1444 Hijriah, artinya sudah 1444 tahun setelah beliau tinggalkan kita. Hari ini istiqomah dengan ajaran beliau, risalah beliau untuk mewujudkan manusia yang berkualitas di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana ayat yang kita bacakan tadi, la'allakum tattaqun, menjadi hamba Allah yang bertakwa insyaallah. Amin ya mujibas sa'ilin. Sebagai tausiah kita malam hari ini, karena ada ananda kita yang mencatat dan seterusnya, tentu tema kita adalah Ramadan, bulan membangun harmonisasi sosial dan peningkatan manusia yang berkualitas. Ramadan, bulan peningkatan harmonisasi sosial dan pembangunan manusia yang berkualitas. Bapak-Ibu sekalian yang kita muliakan, ada 10.000 triliun. Banyak atau seketik itu, Pak? 10.000 triliun sel dalam tubuh kita menunggu kehadiran bulan Ramadan. Jadi sel-sel yang ada dalam tubuh hawaiku Bapak Ibu sekalian bukan 1.000, bukan 100, bukan 10, tetapi hasil penelitian daripada pakar yang ahli di bidangnya. Beliau menyampaikan lebih kurang 10.000 triliun sel yang ada di dalam tubuh ini.
Kalau Bapak Ibu di rumah punya kendaraan, punya Honda, punya mobil, tentu kendaraan ini butuh istirahat, butuh masuk bengkel, butuh turun mesin, butuh ganti oli, butuh ganti spare part, dan butuh poles-poles lainnya. Itu kalau kita punya kendaraan. Jadi Bapak Ibu sekalian, ternyata tubuh ini, diri ini, ternyata ada 10.000 triliun sel yang itu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu gratis tanpa bayar. Gratis Bapak Ibu. Mata, telinga, hidung, rambut, kaki, kulit, dan yang ada di dalamnya 10.000 sel itu gratis Allah berikan dengan kita. Ternyata di masjid kita ada kontak listrik, ada kontak PDAM, ada kontak lampu, ada kontak bermacam ragam kontak, ada kontak kipas angin, remote ini, remote itu, dan remote seterusnya. Kalaulah dalam diri ini ada bermacam remote, ada remote mata, ada remote telinga, ada remote hidung, mungkin kita akan repot dibuatnya. Namun rahmat Allah Subhanahu wa taala serba otomatis. Tidak ada yang diremotkan di dalam tubuh dan diri ini. Ingin melihat, mata langsung connect dia. Ingin mendengar, telinga langsung connect. Ingin berjalan, kaki connect dengan otak. Artinya apa? Inilah Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmatnya yang luar biasa kepada hambanya yang hari ini hidup di bumi yang luar biasa ini. Amin, amin, ya rabbal alamin. Itu yang pertama, Pak. Yang kedua, sel yang hidup tersebut diairi pembuluh darah. Berapa panjangnya dalam tubuh kita? 80.000 kilometer. Berapa panjangnya, Pak? Ibu, berapa panjangnya pembuluh darah yang ada di dalam tubuh kita? Itu menurut hasil penelitian 80.000 kilometer sama dengan 2 kali keliling dunia. Jadi sekali keliling dunia itu 40.000 kilometer. Ini 80.000 kilometer. 2 kali keliling dunia. Itulah jaringan yang dialiri darah yang ada di dalam tubuh manusia. Betapa panjang dan berlikunya. Inilah perjalanan setiap hari, setiap menit, setiap jam, setiap bulan, sampai hari ini kita diberikan rahmat Allah Ta'ala berupa nikmat kesehatan dan nikmat iman. Dan malam hari ini disaksikan oleh para malaikatnya, kita membesarkan asma Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, makanya tidak lain tidak bukan kita bersyukur kepada Allah. Begitu hebatnya, begitu luar biasanya teknologi sebenarnya yang Allah berikan di dalam diri ini, membangun manusia yang berkualitas, beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang kita bacakan tadi kaum muslimin dalam surah Al-Maidah ayat 15 sampai 16. Qad ja'akum minallah nurun wa kitabun mubin yahdi bihillah man ittaba'a ridwanhu subulus salam wa yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur biiznihi wa yahdihim ila siratim mustaqim. Sungguh telah datang kepadamu dari Allah cahaya yang terang benderang dan kitab yang jelas. Dengannya Allah memberikan petunjuk kepada yang mengikuti keridhaan-Nya ke jalan keselamatan dan mengeluarkan mereka dari kegelapan kepada cahaya yang terang benderang atas izinnya dan menunjuki mereka ke jalan yang lurus. Kaum muslimin hamba Allah yang bertakwa, di hari ini jemaah Masjid Darul Muttaqin kita sudah berada di jalan yang lurus.
ila sirati mustaqim, jalan yang dari Allah Subhanahu wa taala dan jalan yang tentunya mendapat hidayah Allah Subhanahu wa taala. Kembali kepada cerita kita yang tadi Bapak Ibu sekalian. Tadi Bapak Ibu punya mobil, punya kendaraan. Berapa kali Bapak masuk bengkel dalam 1 tahun Bapak Ibu sekalian? Mungkin ada 1 kali, 2 kali, minimal ganti olinya 1 kali 3 bulan, 2 bulan dan seterusnya. Ternyata Bapak Ibu sekalian yang hadirin yang berbahagia, kalau kendaraan yang kita punya turun mesin, ganti spare part dan seterusnya, khusus untuk kaum muslimin, orang-orang yang beriman, ternyata hati ini, diri ini, jiwa ini butuh juga dia perlu dia untuk pergantian, penghematan, dan juga pembaruan. Dan Ramadan ternyata adalah bulan untuk membersihkan onderdil yang ada di dalam diri dan hati manusia. Darah yang berpuluh ribu kilometer tadi dan juga ribuan, puluhan ribu sel tadi perlu diberikan penyegaran kembali. Insya Allah selama Ramadan ini Bapak Ibu sekalian, insya Allah tentunya inilah kalau ibu-ibu di dapur, dia punya rinso, punya daya, punya soklin, punya apa lagi Bapak Ibu? Punya sunlight, punya bermacam-macam merek untuk membersihkan noda-noda baju, pakaian dan seterusnya. Sampai kinclong, sampai bersih. Pokoknya sabunnya adalah nomor 1 di Indonesia, nomor 1 di dunia. Artinya apa? Membersihkan, paling bersih ini untuk pakaian dan jasmaninya. Ternyata Bapak Ibu sekalian, rinso, sunlight, boom yang ada di dapur itu nggak bisa membersihkan jiwa, nggak bisa membersihkan hati ini, nggak bisa membersihkan diri ini. Ternyata rinsonya, boomnya, sunlightnya diri ini adalah bulan suci Ramadan. Insya Allah, man shoma Ramadan imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, wa man qama Ramadan imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Siapa yang dia berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh perhitungan, tentu insya Allah dengan iman dan takwa, Allah akan hapuskan noda-noda dosa-dosa di masa yang telah berlalu. Bapak Ibu sekalian, bayangkan hebatnya Allah Subhanahu wa taala, Maha penerima maaf, Maha penerima taubat, Maha memaafkan. Apakah kita hambanya yang hina ini tidak mau membuka pintu maaf, memberi maaf kepada rekan kita, sahabat kita, anak kita, suami kita, orang-orang di sekeliling kita yang mungkin dia tersalah di masa yang telah berlalu. Insya Allah Bapak Ibu sekalian, Ramadan ini hadir memberikan semangat yang luar biasa, harmonisasi sosial, membangun peradaban baru. Inna babuistu liutammima makarimal akhlak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang hadir membawa perubahan peradaban baru, merubah akhlak manusia, revolusi mental manusia menuju yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah kaum muslimin yang berbahagia, kalau saya lihat kemarin di media massa, di media sosial, katanya manusia ini tercipta dari beragam tanah. Ini cerita di media sosial, Pak. Apa katanya? Yang pertama, konon kabarnya, katanya ada manusia yang tercipta dari tanah sengketa. Apa katanya, Ibu? Konon kabarnya, Pak, ada manusia yang tercipta dari tanah sengketa. Artinya apa? Kehadiran dia, kehadiran orang ini ciri-cirinya membawa sengketa bagi orang lain. Sikoda adoro, Pak. Di Masjid Darul Muttaqin
Tidak ada. Di sini yang ada hanya orang-orang yang tercipta dari tanah sucinya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Yang kedua katanya, ada orang yang tercipta dari tanah longsor. Dari tanah apa, Pak? Dari tanah longsor. Dari tanah apa, Bu? Longsor. Apa ciri-cirinya? Tanah longsor ini adalah memberikan kemudaratan, mendatangkan kemudaratan bagi orang lain. Inyo timpo orang, inyo terban orang. Dek tanah longsor tadi artinya apa? Kehadirannya mendatangkan musibah besar bagi orang lain. Di Masjid Darul Muttaqin tidak ada yang ada di tetangga sebelah. Di Darul Muttaqin insya Allah tercipta dari tanah sucinya Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi katanya ibu-ibu, tercipta dari tanah abang. Dari tanah apa? Dari tanah abang. Ciri-cirinya adalah mereka yang dari mall ke mall yang lain. Dari satu lapak ke lapak yang lain. Akhirnya taji lapak. Iya Pak, dari Lazada, apalagi ada Shopee, ada Tokopedia, ada Bukalapak, ada Blibli, ada pokoknya harus ada heweng. Nah, dong heweng, maka Blibli-nya COD-nya nggak bisa. Kenapa? Karena butuh biaya. Apalagi ini menjelang hari raya. Jadi Bapak-Ibu sekalian, ini konon ceritanya Pak, jangan masukkan dalam hati. Ini cerita yang ada di media sosial. Jadi yang terakhir katanya apa? Ada orang yang tercipta dari tanah kuburan. Dari tanah apa, Bu? Dari tanah kuburan. Apa maksudnya Bapak-Ibu sekalian? Ini adalah orang yang kerjanya mau nakut-nakuti orang saja. Pokoknya asal datangnya orang takui. Mau nakut-nakuti orang saja kerjanya. Ceritanya begitu, Pak. Tapi di Masjid Darul Muttaqin tidak ada yang seperti itu. Itu hanya di tetangga sebelah. Di Darul Muttaqin insya Allah terciptalah dia dari tanah sucinya Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya nanti dia menjadi sesuai dengan namanya Darul Muttaqin, yaitu rumah negeri yang orang dipenuhi oleh orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian yang terakhir Bapak Ibu sekalian, hari ini kita berada di malam ketiga bulan Ramadan. Harmoni sosial kita adalah terkait dengan hari ini. Kita tentu berbagi dengan seluruh komponen masyarakat kita. Berbagi, bagi yang punya harta, berbagi dengan hartanya. Bagi yang punya pemikiran, berbagi dengan pemikirannya. Bagi yang punya kelebihan-kelebihan lain yang Allah berikan, dia impakkan, dia sedekahkan, dia wakafkan, dan dia bayarkan, terutama dalam mensyiarkan agama Allah Subhanahu wa taala, sehingga Islam semakin jaya, semakin damai. Islam rahmatan lil alamin, membawa kedamaian di masa yang akan datang. Kemudian Bapak Ibu sekalian, tarbiyah kita yang pertama tarbiyah ruhiyah. Ramadan datang melatih ruhani kita, melatih batiniah kita. Insya Allah hati kita tenang, hati kita damai, jiwa kita terentram, dan insya Allah akan terlaksana, terimplementasi di 11 bulan setelah Ramadan ini di masa yang akan datang. Amin amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian, hikmah kita malam hari ini mendatangkan kedamaian, dan insya Allah jemaah Masjid Darul Muttaqin selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dari Maluku ke Pulau Cendrawasih, berangkatnya di waktu subuh. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.